Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Nadine Afkari dengan NIM akhir 0108. Dengan saya Taufik Arifan Hidayah dengan NIM akhir 056. Oke, di sini saya akan Saya akan membahas teori sosial ya, proses kemunculan teori sosial ya. Dan sekarang kita lagi ada di Warkit ya, warung kita, sebuah kopian yang ada di daerah Merjosari, dan di waktu sore hari juga, anak senja memang. Jadi yang kita tahu juga terkait teori sosial ini ya, berarti ada banyak sekali teori sosial. Kemarin presentasi ya Mas? Oh iya, kemarin presentasi terkait ini ya, kemunculan teori sosial ya. iya. Mungkin sedikit yang saya tahu itu teori sosial atau proses kemunculan teori sosial itu berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri ya Mas. Betul, Iya, seperti itu Mas. betul. Itu bagaimana Mas? Kok bisa ada sosial Mas? Kan kita manusia, masa nggak bisa hidup sendiri gitu Mas? Ya, namanya sosial itu kita perlu teori juga, karena tanpa teori, nah caranya gini, kita kalau mau meraih sesuatu mesti kita butuh ilmu kan. Ilmu, betul. Kalau tanpa ilmu kita nggak tahu pelongo apa ya gitu kan ya. Iya, betul. Saya jadi teringat salah satu hadis yang bunyi seperti ini. Kalau kita mau meraih dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Nah, teori sosial juga perlu. Nah, gunanya teori sosial itu, teori itu kan membahas tentang konseptual yang nyata, empiris. Jadi dengan adanya teori sosial itu bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu-ilmu tertentu yang itu berkaitan dengan sosial itu sendiri, supaya kita tidak asal sosial aja. Itu kurang lebihnya. Iya Mas. Saya sangat setuju juga terkait hal tersebut. Berarti pada intinya kita juga itu membutuhkan orang lain ya Mas. Iya. Entah itu dalam hal apapun, dan kita juga harus memiliki ilmu gitu ya Mas. Nah, Dan ilmu juga itu didapat itu gimana Mas? Apakah dengan diri sendiri ataupun orang lain? Kan itu nggak mungkin ya. Kalau untuk itu, nah namanya manusia atau makhluk kan tidak bisa berdiri sendiri kan ya. Nah, kita tuh mesti kapan hari atau di waktu yang tertentu mesti ada kita butuh sama orang lain. Nah di sela itu manusia itu makhluk sosial. Ada kalanya butuh orang untuk membantu kita. Nah, seperti itu. Oke, membantu orang ya Mas. Kemarin juga kita kan belajar juga terkait proses kemunculannya ya Mas ya. Iya. Kemunculan terkait teori sosial itu bagaimana, sejarahnya pun. Tapi ada sedikit ini, sebenarnya sebuah pertanyaan yang masih saya pikirkan sampai sekarang. Ya ini Mas, bener Mas. Jadi dalam teorinya Karl Marx itu kan dia itu berpendapat bahwasanya pendidikan itu sebagai pabrik ataupun sebagai sebuah tempat untuk menghasilkan individu-individu yang akan dipekerjakan. Intinya saya seperti itu. Jadi dalam pemahaman saya, menurut Karl Marx itu pendidikan itu memang hanya untuk dalam bekerja. Apakah memang seperti itu Mas? Nah, kebetulan pada saat itu, pada abad itu, pada zaman teori itu yang ada tokohnya Karl Marx, terus Max Weber, terus ada Durkheim, itu kan. Nah, pada saat itu memang pada mata pencarian perekonomian pusat itu ada di pabrik. Nah, orang-orang pada saat itu fokusnya ke situ dan perdagangan, jual beli. Perdagangan. Nah, betul sekali perdagangan. Nah, dan pedagangnya itu menjual belikan barang-barang yang diproduk oleh pabrik. Nah, petani waktu itu juga ada, tapi sedikit lebih
beralih ke dunia pabrik dan perdagangan itu sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Betul betul betul, karena sejarah itu ya mas, sejarahnya terkait revolusi industri lebih tepatnya ya. Revolusi industri yang dimana pabrik-pabrik itu sedang membutuhkan orang lah intinya, untuk entah itu membuat mesin, entah itu membantu dalam hal yang lainnya, serta dalam pembuatan mesin. Revolusi industri, dan sekarang sudah revolusi berapa ini? 4.0 Ya, seperti itu ya mas. Wah ya. berarti apa ya, teori sosial dalam kehidupan nyata itu penting juga ya mas. Iya. Nah, ada sangkut pautnya terkait pendidikan ini mas. Jadi dalam pandangan Paul Freire, itu seorang ilmuwan dalam pendidikan, itu bukunya itu Pendidikan yang Membebaskan. Nah, menurut sampean ya mas, sekarang kan zaman-zaman sudah berteknologi canggih, dan teknologinya pun itu sudah berkembang seperti ChatGPT lah. Karena itu di sisi lain membantu, di sisi lain itu membuat semua orang itu merasa kayak nggak usah kayaknya belajar seperti itu, tinggal tulis saja di ChatGPT ataupun semacamnya. Itu bagaimana mas? Padahal kan pendidikan itu kan membebaskan. Wah, Dan kita juga membutuhkan sosial juga, interaksi sosial, misalnya kita ngobrol-ngobrol bareng atau bagaimana. Itu gimana mas? wah kalau itu sih lebih ke itu ya. Nah, itu termasuk masalah yang kita hadapi zaman sekarang 2021 ini, 2021 sampai 2024 ini. Nah, apalagi untuk sekolah-sekolah yang sudah menggunakan teknologi seperti kayak kampus-kampus. Kalau untuk sekolah kan masih belum diperbolehkan ya mungkin ya, karena itu tadi. Nah, untuk mahasiswa itu kan sekarang bisa mengakses laptop, HP dan sebagainya. Nah, untuk terkait ini kembali lagi ke kalau karena kita mahasiswa PAI UIN Malang mempelajari agama Islam, nah kita juga tidak luput dengan agama kita sendiri. Ada kata-kata indah yang dapat kita jadi patokan bahwasanya boleh kita mempelajari ilmu sampai pinter dan sebagainya, dapat gelar sampai panjang, sampai banyak gelarnya, kita tidak boleh melalaikan akhlak. Betul sekali. Akhlak itu penting. Akhlak itu Karena ibarat kita kayak mengendarkan mobil gitu ya. Mobil rental. Mobil rental. Nah, ibaratkan ilmu itu mobilnya. Drivernya itu akhlak kita. Wah, siap akhlak kita. Nah, teori sosial itu juga penting, tapi perlu kita imbangi dengan agama supaya terarah. Saya ingat khotbahnya di UIN Malang yang setiap habis duhur, yang kemarin itu kalau nggak salah saya lupa prof siapa, itu membahas tentang dolim. Dolim itu bisa jadi karena dolim itu artinya bisa menyakiti, bisa jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan yang terakhir itu orangnya gelap. Gelap itu maksudnya tidak mengerti hak sekitar yang ada di sekitarnya itu. Pokoknya mengandalkan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, itu teori sosial itu harus setidaknya diimbangi dengan agama supaya terarah, biar bisa kita berbaur. Contohnya gini, kita nggak, misalkan orang kalau nggak dibekali dengan agama dalam interaksi sosial, misal sampean nggak punya adab di lingkungan. Dulu mas, kita mendengarkan kajian terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, kita akan terkait adab ya mas tadi ya. Iya. Itu tadi. Nah, ya itu tadi ilmu teori sosial itu kayak kendaraan, agama itu drivernya. Nah, kalau udah menyatu, ya kita bisa jalan kemana gitu kan. Coba kalau
mobilnya aja. Ya wis, diem itu aja. Iya betul. Hanya perlu. Nah, maka dari itu ilmu itu juga penting, tapi akal juga gak kalah penting. Dua-duanya saling berkaitan. Kalau ilmu teori dibarengi dengan agama, maka akan melahirkan inovasi-inovasi yang kreatif dan baik. Ya seperti tadi itu, misal Mas ini gak punya akhlak di lingkungan sosial, terus kira-kira punya sosialisasi baik gak sama lingkungannya, bakal dibenci, pokoknya gak enak, wis dikucilkan. Nah itu gambarannya. Coba kalau punya akhlak di lingkungan sosialnya, punya teman, kenal sana sini, kalau punya kesusahan kita dibantu karena akrab, karena kita baik dengan lingkungannya. Ya itu gambarannya. Teori sosial penting, agama juga penting, apalagi kita win malah. Gitu. Ya, bagaimanapun juga kita harus memiliki keduanya ya. Iya. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan interaksi sosial tetapi akhlak minus. Itu Nah, tidak boleh. waktu untuk kita minta lagi Allah. Apalagi pinjam 100 lalu menghilang. Nah itu. Jadi, Waduh, mengingatkan pun kemarin saya yang minjem. Aduh. ini ya, begitulah teori-teori atau proses kemunculan teori sosial di kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana sosial itu penting, bagaimana agama pun penting. Jadi terkait pendidikan, terkait akhlak, terkait teori-teori yang ada, sebetulnya itu perlu kita terapkan ya. Nah, Perlu kita terapkan, kita pahami secara mendalam itu bagaimana kita bisa menerapkannya. Agama yaitu untuk kita selalu berbuat baik, dan teori sosial juga kita selalu untuk berbuat baik. Semua teori itu semuanya bisa dikatakan sebagai sebuah sebuah acuan ataupun sebuah saran yang bagus, yang baik. Jadi dalam hal ini proses kemunculan teori sosial itu tidak jauh-jauh dari kita sendiri ya Mas. Itu ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Sehingga dengan hal ini memahami teori atau proses kemunculan teori sosial itu sangat penting. Gitu. nah sip. Siap. Masya Allah. Gimana? Bermanfaat lagi. Sangat bermanfaat lagi. Oke. Mungkin ada tambahan lagi atau gimana ini untuk Mas Al? Wah, kalau untuk saya sih ya mungkin cukup sekian. Dan yang penting itu kita ditanam dalam diri kita, jangan sampai kita terlalu fokus mengejar dunia saja, nanti takutnya akhirnya ketinggalan. Mending kita belajar agama, ya kita menurut ibu ya boleh fokus, tapi jangan sampai agamanya ditinggal, sholat. Oke. Ya belajar ya ibadah supaya kita mendapatkan dua-duanya. Nah kita kalau misalkan ngejar dunia, akhirat ketinggal. Kalau kita ngejar akhirat, dunia mengikuti. Seperti itu. Boleh. Oke. Itu saja dari saya. Mungkin kita cukupkan podcast Warkit pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan untuk sholat maghrib, dan tentunya jangan lupa Untuk teman-teman semuanya supaya nanti, karena sholat itu amalan pertama dihisab, dan pedoman kita untuk kedepannya lebih baik, karena sholat itu sholat itu kayak yang mengendalikan kita dalam kehidupan. Kalau sholatnya baik, nah nanti akhlak- kehidupan juga baik. nah Seperti itu, Mas. seperti itu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.